Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu lagi dengan saya, Bu Penny Triagusti dari SMP Negeri 272 Jakarta pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Kali ini Ibu akan ditemani oleh 3 mahasiswa UNJ. Siapa mereka? Inilah mereka. Semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sheila. Aku yang akan membantu Bu Penny, Bu Nabila, Kak Azam, dan Bu Aki untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah kompetensi inti dari pembelajaran kita. Silakan dipahami. Berikut ini merupakan KD dan juga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan minggu ini anak-anak. Silakan kalian baca dan juga kalian pahami. Silakan kalian tonton dan kalian pahami isi videonya sampai akhir ya. Karena nanti soal-soal kalian semua jawabannya berasal dari video ini. Pada dasarnya, semua negara di dunia harus memiliki dasar atau fondasi negara. Karena tanpa adanya dasar negara, tidak akan berdiri sebuah negara yang kokoh. Maka dari itu, para pendiri negara Republik Indonesia atau The Founding Fathers dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Adapun dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Grand Slate dan ideologi negara atau state eye. Dalam hal ini, Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa saja sih manfaat dasar negara bagi sebuah negara? Oke deh, mari kita bahas. Manfaat yang pertama, sebagai dasar berdiri dan tegaknya suatu negara. Dikatakan demikian karena dasar negara ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan suatu negara. Lalu yang kedua, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dikatakan demikian karena negara didirikan untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan nasional. Yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Karena semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang keempat, sebagai dasar pergaulan antar negara. Mengapa dikatakan demikian? Karena dasar negara menjadi pedoman bagi hubungan antar warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, sebagai dasar dan sumber hukum. Mengapa demikian? Karena semua peraturan perundang-undangan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kira-kira apa saja sih instrumen peneguhan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, bisa kalian lihat dan juga kalian pahami pada tayangan video ini. Silakan cermati dengan baik ya.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus menjadi dasar filosofis bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setelah menonton dan memahami isi dari video ini, jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan di grup WhatsApp ya anak-anak. Jangan sampai lupa.